bersiap menerima keadaan terburuk. Dengan pengkhotbah kita hari ini adalah Abang Pendeta Dr. Martin L. Sinaga. Kepada Pendeta Dr. Martin L. Sinaga kami ucapkan selamat datang dan selamat melayani secara daring, Bang. Mari saat ini kita ambil sikap tunduk di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk boleh berfokus kepada Tuhan di sepanjang ibadah kita hari ini. Terpujilah Kristus Tuhan Sang Kepala Gerakan telah memperkenankan kita bersekutu dalam ibadah bulanan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Medan secara virtual. Di tengah pandemi COVID-19 yang membuat banyak perubahan dalam hidup kita. Terlebih, kita memasuki new normal. Halo, apakah sudah mulai? Siapkah kita untuk menghadapi kenormalan yang baru itu? Maka sebagai orang percaya, marilah saudaraku, serahkanlah hidupmu pada Dia dan pujilah dengan sukacita, muliakan namanya yang kudus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan buat segala kasih-Nya yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, ayat 1, kami puji dengan riang. Halo, bisa tes suara? Dipuji dengan riang, Kau Allah yang besar, bagai bunga di Mesias, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, di sinarmu menyerah. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup yang lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan ini agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus, lihatlah tangan Tuhan telah terulur dan akan terus terulur untuk mengangkat dan memanggil kita ke dalam dekapan kasih setia-Nya. Atau saya keluar dulu ya, nanti saya masuk lagi ya. Mari sambutlah uluran tangan kasih-Nya dengan beribadah kepadanya. Sebab oleh anugerah-Nya yang sungguh besar, kita beroleh selamat dari berbagai hal buruk yang menghampiri hidup kita. Dengan tangannya yang terulur, Dia telah mengangkat dan menghidupkan kita kembali dari samudera raya.
Ya, sudah kedengeran? Irwan coba bicara, Irwan. Ya, oke. Sudah Pak, sudah Pak. Oh, makasih ya, makasih. Kita berdoa. Allah yang Maha Baik, Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu sebab kasih-Mu yang terus melimpah dalam hidup kami setiap hari. Berkat tuntunan dan bimbingan-Mu ya Tuhan, kami boleh sampai pada masa new normal saat ini ya Bapa. Allah yang Maha Kudus, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, agar kami dapat membalas segala kebaikan-Mu dalam tingkah dan perbuatan kami, yang menyenangkan Engkau dan sesama kami sepanjang hidup kami. Selamatkanlah kami ya Bapa dalam masa kenormalan yang baru ini ya Tuhan. Amin. Tiap jam dalam hidup kita, Tuhan selalu ada. Bahkan ketika manusia meninggalkan kita, Tuhan tetap ada dalam setiap musim kehidupan kita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa-dosa kita. Ya Bapa kami di sorga, Engkau Allah yang Maha Kasih dan Maha Benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kami orang berdosa ini datang memohon kepadamu. Kasihanilah kami ya Tuhan, orang yang berdosa ini. Ampunilah segala dosa kami. Lupakanlah segala pelanggaran, kejahatan dosa-dosa kami. kami sungguh Menyadari bahwa kami adalah orang berdosa, yang sering melanggar perintah-Mu, sering mendukakan hati-Mu, dan membangkitkan amarah-Mu. Kami juga sering meragukan kuasa-Mu dan melupakan Engkau. Kami sibuk dengan masalah dan diri kami sendiri ya Tuhan. Ampunilah kami. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu, ya Tuhan sumber sukacita kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
Benar, hanya Yesus yang menjadi penghiburan kita. Dalam setiap apapun yang menjadi pergumulan kita, bahwa bersama Tuhanlah kita selalu damai. Mari kita bernyanyi, kalau ku cari damai. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saat ini kita akan membaca epistel kita yang tertulis di dalam Nahum 1 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam dalam. Demikian epistel kita. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 241 ayat 1. Tak ku tahu kan hari esok. Di akhir lagu, Bang Pendeta Dr. Martin L. Sinaga akan membawa dalam firman Tuhan. Kita bernyanyi. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan
kita mengambil waktu berdoa. Maaf, apakah suara saya terdengar? Halo? Bang. Dengar, Pak. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami baru mendengar lagu dan kepada kami diberitahu bahwa banyak hal yang kami tidak ketahui. Dan memang ya Tuhan, di era-era pandemi ini, bahkan para ilmuwan pun mengakui bahwa banyak hal yang mereka tidak tahu. Dan kami bermohon agar semakin banyak pengetahuan, semakin banyak temuan sains kiranya, yang dapat membantu keadaan kemanusiaan di dunia ini. Namun dengan kerendahan hati kami juga tetap tidak akan mengetahui banyak hal, namun biarlah dengan pengetahuan oleh iman, kami bisa mengetahui hal lain dari semua ini, dan karenanya kami dapat tetap dari hari ke hari menempuh hidup kami dalam sukacita dan dalam kekuatan. Inilah doa kami demi putramu, Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab sebagaimana yang menjadi teks kita, ya. Dan boleh Saudara Irwan ya membagi screen-nya? Iya, Bang. Silakan ya. Nah, itu dari Ibrani 12 ayat 26 sampai 27 ya. Sambil dibagikan screen-nya yang sudah ada, saya akan membacakan ayat itu, dua ayat itu. Demikian ditulis di situ dalam Ibrani 12 ya. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan suatu tinggal tetap apa yang tidak digoncangkan. Sekali lagi, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Oke, sudah bisa screen-nya? Ya? Sudah ya? Suaranya? Sudah? Sudah, Pak. Oh, malah saya belum melihat screen-nya. Kenapa ya? Apakah gambarnya ut omnes unum sin begitu? Iya, udah. Kalau untuk screen yang Bapak kirimkan udah saya tampilkan ke... Yang lain juga sudah melihat ya? Kita udah lihat, Bang. Iya, saya belum ya, aneh sekali ya. Udah. Ada masalah di sistem saya ini. Ya? Enable middle touch my speed original atau always show video preview. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, boleh screen selanjutnya? Klik selanjutnya. Atau saya... Oke. Sudah, ini udah the screen selanjutnya nih, Pak. Yang Kristus adalah imam besar. Yang the structure of itu ya? Yes. Iya, Pak, boleh nggak dibalik dulu, maaf ya, kita ambil waktu sedikit. Boleh nggak saya yang men-share screen-nya? Bisa, Pak, bisa. Tolong ya, tadi saya di-enable ini soalnya. Iya, bisa. Oke. Udah, Bang, coba lagi, Bang. Itu ya. GMK itu ya, oke? Udah kan? Udah? Sudah, Bang, sudah. Ya. Nah, semoga suaranya terdengar ya. Kedengaran, Bang? Oke. Nah, mari kita melihat dulu struktur kitab Ibrani secara menyeluruh. Jadi kalau suara saya hilang nanti Irwan tolong ingatkan ya. Nah, mengapa ini perlu? Karena ketika
umat Kristen menghadapi peristiwa-peristiwa, dan dengan demikian umat Kristen menghadapi waktu, ya, menghadapi kejadian-kejadian, apalagi kejadian-kejadian yang betul-betul besar, ya, dan kekristenan atau sejak perjanjian lama banyak sekali kejadian yang besar terjadi. Misalnya pernah terjadi pembuangan, itu kan memukul sekali ya, bangsa yang begitu rata diberkati dibuang. Lalu ada kejadian yang juga besar sekali, bait Allah dihancurkan. Bahkan ada kejadian kekuasaan asing morak-morandakan. Bahkan pernah ya, Raja Israel itu dibawa ke umum, lalu Suaranya putus, Bang. Suaranya putus-putus, Bang. Shalom. Keluar abang itu. Jaringannya kali. Ada teman-teman. Oke, lanjut Bang. Udah. Iya, oke. Shalom Bang. Shalom, sorry. Iya, oke. Lanjut Bang. Oke, tadi saya udah ke ini ya. Share ya ini ya. Udah share screen lah Bang. Ya, oke. Nah, jadi dengan dua keadaan itu, saudara-saudara, sekarang kitab Ibrani, ya, setelah dia bertemu dengan Kristus, gitu kira-kira, ya, maka kitab Ibrani sekarang, ini kedengaran ya?
Dengaran ya suara saya? Kedengaran Bang, kedengaran. Oke. Lanjut Bang, puji Tuhan. Maka sekarang kitab Ibrani setelah dia merenungkan dua gagasan besar tentang waktu itu ya, yang profetik tadi kan ya, dan yang sering disebut apokaliptik gitu. Maka kitab Ibrani berlandaskan keyakinannya pada Kristus, memetakan seperti gambar ini structure of Hebrew ya, ada di screen ya. Memetakan beginilah kira-kira kalau kita menghadapi peristiwa-peristiwa yang besar dalam hidup ini, ya. Jadi yang pertama kita telah bahasa kitab Ibrani ya, kita memiliki imam besar dan imam besar ini melintas keabadian. Maksudnya melintas keabadian kira-kira bagaimana? Dia yang dulu ada di antara kita, yaitu Yesus Kristus, tapi dia juga sebenarnya oleh kematian dan kebangkitannya telah tiba kepada Bapa, tapi dia pada hari ketiga gitu ya menampakkan diri, sehingga bersama Kristus kita sebenarnya bisa mengetahui kehidupan, tapi juga keabadian, karena dia sepertinya datang dari sana kembali untuk kita, gitu ya. Dan ini mengatakan apa? Ini mengatakan bahwa marilah kamu menemui bahwa ada pribadi yang penuh rahmat, temuilah dia, dan rahmatnya membuatmu hidup gimana? Shalom teman-teman, mungkin ada kendala jaringan sama Bang pembicara ya. Ini kita undang kembali.
Iya, masuk lagi Bang. Tadi terputus mungkin ya jaringan. Iya. Oke. Oke, lanjut Bang, lanjut Bang. Udah sampai mana tadi, sorry. Masih di slide pertama Bang. Ya, saya sudah bicara sejauh apa tadi? Halo, masih dengar? Ya saya? Masih Bang, masih Bang. Saya udah sampai mana tadi bicara yang terakhir mati itu? Ya? Halo, ya saya? Halo, Bang, masuk Bang, masuk. Tapi tadi saya udah bicara sampai mana ya? Halo? Yang di kelima, The Structure of Hebrew itu Bang. Yang ada di kitab Ibrani. Oke. Nah, lalu intinya sekarang seluruh kitab Ibrani mau mengatakan apa? Ya, di ujung sekali bagian slide pertama ini. Sekarang karena kamu tahu ada imam besar yang menunjukkan kasihnya dan dia melintas sampai kepada kekekalan, gitu ya. Bahkan dalam kekekalan itu, dalam surga itu, dia melayani agar apa? Agar seluruh hidup kita diperantarai olehnya, gitu ya. Seluruh doa kita dibawakannya kepada Bapa di surga, maka janganlah kau menjauhkan persekutuan, gitu ya. Nah, kalau begitu maka sekarang setialah, kira-kira begitu tantangan yang terbesar. Setelah kebenaran iman itu bahwa kalau kau mendekati Kristus, kau mendekati kasihnya, tapi juga kamu bertumbuhlah, gitu ya, dalam persekutuan agar apa? Agar guncangan apapun tidak membuatmu ikut berbincang. Jadi jangka pertama dalam Kristus, jangka kedua masuk dalam persekutuan Kristiani, dalam persekutuan Kristiani ini kamu tidak goncang. Sekalipun banyak goncangan-goncangan yang terjadi dalam kehidupan. Jadi ini kira-kira ya. Bisa lebih lanjut share-nya. Oke, ini langsung ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke masih ke atas ini. Sekarang kita masuk ke bagian bab 12 yang menjadi bacaan kita tadi ya. Yang tadi kan ayat 26-27 itu bunyinya waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi, melainkan langit, tapi katanya ya, ada yang tetap tinggal tak tergoncangkan. Nah, kalau kita lihat Ibrani 12 ya, 12 sampai 17 sebagai awal dari Ibrani 12, 26, 27 tadi, maka sekali lagi atas semua peristiwa kepada orang Kristen diminta apa? Diminta pertahankanlah kasih karunia yang diberikannya itu, yang kamu boleh hampiri gitu ya. Dan itu milikmu dalam iman. Jadi teruslah pertahankan kasih karunia itu keyakinan batinmu. Tapi juga yang kedua ini menarik sekali ya. Setelah
Yang tidak benar. Ya, shalom teman-teman. Ini di luar dugaan kita ya. Sudah beberapa kali jaringan dari Bang Martin itu terputus dan tetap akan kita koneksikan kembali. Mohon bersabar ya teman-teman semua. Dengar. Halo, masih bisa? Halo Bang. Ya, Oh, udah bisa Bang. Tadi keluar lagi. iya sorry ya. Sekarang masih bisa? Iya Bang. Lanjut Bang. Oke, share ya. Nah, jadi bisa share lagi. Nah, pada
pada bagian ini, maka kita sekarang, kira-kira begitu ya, pada ayat 26-25 yang akan menjadi bacaan kita itu, ditekankan bahwa halo, masih bisa? Oh ya? Bisa bang. Cuman kadang-kadang putus-putus. Ya, putus-putus. Ya. Oh ini, maaf keadaan saya juga. Shalom Bang Martin. Shalom Bang Martin. Ya, shalom. Coba ada suaranya putus-putus Bang. Iya sih. Masih putus-putus ya. Iya, kalau untuk sekarang enggak lagi Bang. Lanjut. Halo, bagaimana? Kedengaran? Kedengaran Bang. Oke, bisa kita teruskan ya, semoga. Nah, masih bisa ya? Masih Bang. Ya, jadi sekali lagi sekarang kita kembali ke nats kita ini. Ya. Jadi memang ada dua hal yang menjadi posisi orang Kristen. Yang pertama, tadi itu saya katakan, bahwa karena mengenal akan Kristus yang sedemikian itu, maka ada unsur baru yang diberikan olehnya, dan unsur ini mengatasi waktu, yaitu kasih karunia itu. Tapi yang kedua, ya, atas berbagai kegoncangan yang juga diberikan kepada kita adalah satu realitas yang disebut sebagai Yerusalem sorgawi itu. Jadi kalau begitu, ya, di setiap peristiwa yang kita alami, maka ayat yang menjadi nats bacaan kita tadi mengatakan dengan tegas begitu. Position yourself, ya, pertama-tama dalam imanmu kepada kasih karunia Kristus, tapi juga position yourself dalam persekutuanmu, gitu ya, bersama-sama komunitas itu, dan persekutuan dalam komunitas itu membuatmu melihat Yerusalem baru yang tak tergoncangkan dari berbagai peristiwa-peristiwa hidup. Jadi itu kira-kira kalau boleh saya katakan keyakinan kitab Ibrani dari seluruh warisan perjanjian lama yang dia terima. Nah, kalau begitu sekarang bagaimana kita? Kita berdiri sekaligus dengan realisme, tapi juga sekaligus dengan pengharapan. Gitu ya. Realisme kita apa? Realisme kita ialah bahwa goncangan-goncangan memang terjadi dalam peristiwa-peristiwa hidup. Lihatlah goncangan-goncangan yang terjadi sepanjang sejarah Israel.
sepanjang kekristenan gitu ya. Namun di atas goncangan-goncangan itu pengharapanmu dua itunya. Pengharapanmu punya dua kakinya, katakanlah. Kaki yang pertama ada pada hatimu yang terarah kepada Kristus. Kakimu yang kedua ada pada persekutuan dalam iman yang seolah-olah kita mengambil bagian dari dalam Yerusalem surgawi itu. Jadi inilah realisme, tapi sekaligus pengharapan yang orang-orang Kristen bisa tetapkan. Nah sekarang saudara-saudara, atas itu semua, menghadapi new normal ini, kita sebenarnya sedang menghadapi dua tantangan. Ya. Tantangan yang pertama, ini cerita teman saya dari gereja GBI, namanya Junifrus Gultom. Ketika itu Gubernur Jawa Barat mengatakan salah satu klaster penularan itu ialah GBI, ya, di Bandung mereka bikin acara. Terus atas atas peristiwa itu, menurut Junifrus Gultom, banyak sekali orang-orang GBI yang menyangkal, denial. Gitu. Jadi kadang-kadang kita sebagai orang percaya itu menyangkal kenyataan bahwa kita pun bisa kena gitu, atau kita harusnya lebih melihat problem kita, tapi kita kami nggak punya kaitan dengan itu, gitu ya, satu pihak. Ya. Jadi denial adalah problem kita yang harus kita atasi. Tapi di pihak lain ada juga gejala apa yang disebut Indonesia terserah, gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya udahlah nggak peduli dengan apa yang terjadi karena semuanya ini toh saya aman-aman saja, gitu ya. Biarlah yang sedang berjuang sendiri. Jadi ada dua model realisme, gitu ya, yang terjadi. Realisme pertama, saya ulangi lagi, denial. Realisme yang kedua, ya udahlah, nggak peduli apa yang terjadi, terserah. Gitu. Nah, kita menghadapi new normal ini kiranya tidak mengambil posisi seperti itu, gitu ya. Seperti saya katakan, posisi kita, sebagaimana tadi dikatakan Alkitab, kita berdiri dengan realisme. Memang ada orang yang terserah, memang ada yang terjangkit, kan gitu ya. Tapi realisme kita punya pengharapan dalam Kristus dan dalam persekutuan. Yang dalam Kristus tadi realismenya apa? Saya ulangi lagi, bahwa kita bisa menemui kasih karunia itu dalam Kristus. Bukan hanya kita bisa menemui kasih karunia itu, kita bisa ikut dalam persekutuan yang tidak tergoncang itu. Ya. Dalam Yerusalem surgawi yang tadi saya katakan. Dan kalau kita ikut dalam persekutuan itu, maka kita bisa menjadi contoh, eksemplar di tengah-tengah sikap denial dan di tengah-tengah sikap apa yang disebut tadi Indonesia terserah. Ya. Makanya bagian yang juga penting, sebagaimana juga kawan-kawan GMKI Medan telah tunjukkan, inilah sebenarnya new normal kita, gitu ya. Apa itu new normal kita? New normal yang pertama adalah gerakan data. Jadi kalau boleh, sekarang itu semua anggota GMKI kita kiranya terdata, gitu ya. Kiranya tidak ada satupun yang kita tidak bisa kontak lagi. Jadi data sekarang menjadi cara kita untuk menjaga persekutuan yang tak tergoncang ini. Gitu. Jadi sekarang barangkali bisa kita katakan, kalau kita tidak ikut dalam interaksi, sebenarnya kita sudah ikut dalam terhanyut, gitu kira-kira ya. Justru bagaimana GMKI itu menjadikan persekutuannya dalam gerakan mendata teman-temannya,
apa kabarnya, apa kesehatannya, apa kebutuhannya, dan itu menjadi satu cara kita, sekali lagi untuk membuktikan apa? Membuktikan bahwa kita dalam Kristus punya kasih karunia, dan bahwa kita dalam Kristus masuk dalam persekutuan yang tak tergoncang ini, gitu, di tengah goncangan kehidupan. Dan yang kedua, tentu kita merawat kehidupan, ya, dan gambar GMKI Medan ini adalah bukti bahwa kita merawat kehidupan. Kadang-kadang saya mengibaratkan itu merawat kehidupan seperti ini. Kalau kita naik pesawat, ya, saudara, kita selalu diingatkan, ya, oleh pramugari bahwa kalau ada apa-apa, oksigen terjatuh, gitu kan, pakailah dulu dirimu, baru setelah itu yang di sebelahmu, sekalipun dia anakmu, sekalipun dia anak kecil. Gitu ya. Jadi sekarang justru kita mesti berani menetapkan diri kita sebagai orang-orang yang akan bertanggung jawab pada kesehatan kita. Kalau kita sakit, kita mengisolasi diri, kita menjaga diri, tapi ingat bahwa kesehatan kita akan menjadi kesehatan orang lain. Gitu ya. Dan kesakitan orang lain akan menjadi kesakitan kita. Nah, ini akan menjadi new normal. Nah, berikutnya barangkali yang juga tidak kalah penting, new normal adalah bahwa kita membangun jejaring ekonomi. Gitu ya. Jadi mungkin saudara-saudara kita, bahkan mungkin orang tua kita di desa, punya kesulitan mendistribusikan hasil-hasil tanamannya, ya, sehingga kita bisa membangun jejaring agar satu dengan yang lain bisa saling menopang, saling berbagi, gitu ya. Jadi kan pemikir-pemikir kiri, gitu ya, kan mengatakan dalam dunia sekarang, gitu ya, orang pilihannya jadi brutal, kan gitu ya, misalnya Amerika, Brasil, jadi brutal sekali, gitu ya. Atau orang katanya jadi kembali lagi hidup mencukupkan diri secukupnya dengan memperhitungkan kecukupan orang lain. Jadi seolah-olah sekarang itu kapitalisme itu nggak bisa lagi. Karena apa? Karena kalau kita memperbesar keamanan diri saja, kesehatan diri saja, malah sesama kita yang sakit. Gitu ya. Justru sekarang kita menghindari kebrutalan itu, gitu ya. Juga kita tidak mau terserah saja, maka jalan new normal Kristiani, karena kita punya basis iman, tapi juga kita punya basis persekutuan, kan gitu ya, yang kitab Ibrani tadi katakan, maka 3 gerakan inilah yang mari kita kembangkan perlahan-lahan. Gerakan mendata teman-teman kita, mengkoneksikannya, gerakan membangun kesehatan, baik kesehatan yang nanti pada level canggih, misalnya vaksin, tapi juga level merawat diri, sampai nanti juga kita membangun jejaring yang sifatnya lebih ekonomi komunitas. Mungkin itu dulu, saudara-saudara, dan saya harap kita bisa berdiskusi, dan maaf sekali lagi atas keadaan jaringan yang mungkin kadang di luar kemampuan saya juga. Terima kasih. Amin. Ya, halo. Baik Bang, terima kasih buat firman yang telah dibagikan. Bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kita dengar pada hari ini. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392, ayat 1-2, Ku berbahagia.
Kita akan berdoa syafaat kepada Verina, dipersilahkan. Baiklah, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur buat segala yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, teruntuk buat ibadah kami yang terlaksana hari ini, walaupun ada jaringan kami yang terganggu, tetapi kehadiran Tuhan tetap kami rasakan dalam hidup kami. Kami juga berdoa pada hari ini buat seluruh anggota GMKI Medan, dimanapun berada, baik anggota biasa dan juga senior members. Begitu juga dengan pekotbah kami, Abang Martin, kiranya juga Tuhan yang memberkati beliau, memberkati kami semua di dalam bagaimana kami menghadapi new normal ini ya Tuhan. Di mana kami akan menghadapi kebiasaan-kebiasaan baru dengan kenormalan yang baru. Kami juga tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami, tetapi Tuhan yang tetap membimbing kami, memberikan hikmah dan kebijaksanaan kepada kami, agar kami semakin kuat lagi dalam menghadapi kehidupan ini, dan tidak akan tergoncang di tengah goncangan pencobaan di dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah kami berdoa untuk tim medis kami, dan juga berdoa untuk orang-orang yang merasakan kesulitan dan juga kesakitan saat ini ya Tuhan. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan selalu memberi kesehatan dan juga penyertaan bagi mereka dan juga bagi kami semua ya Tuhan. Dan atas segalanya itu ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, baik sengaja maupun tidak sengaja, agar kami layak mendapat berkat daripada-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ketika pun pada saat ini, kita dalam kondisi new normal, kondisi yang tidak sama seperti sebelumnya. Ketika pun badai datang dalam hidup kita, mari kita tetap berkomitmen untuk menjadikan Kristus sebagai tempat perlindungan kita. Mari kita nyatakan komitmen kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440, ayat 1-2, di badai topan dunia. Di akhir lagu, Bapak Pendeta membawa dalam doa Bapa kami dan doa berkat, dan diakhiri dengan lagu Bapak terima kasih. Kita bernyanyi. Di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu.
Kepada Bang Martin, Bang suaranya nggak terdengar, Bang. Oke, sudah terdengar sekarang? Sudah, Bang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami dapat bersekutu bersama-sama dan kami dapat mendengarkan firman-Mu yang memberi kami pengertian bahwa di dalam Kristus kami dikuatkan akan iman pada kemurahan Allah, tapi juga kami diingatkan bahwa di tengah-tengah goncangan kami dapat masuk dalam persekutuan bersama Kristus, persekutuan gerejawi, persekutuan GMKI, persekutuan yang dijaga dengan ikatan kebersamaan. Dan dengan dua hal inilah ya Tuhan, kami dapat menghadapi normal baru, dapat menghadapi goncangan baru seperti apapun. Inilah doa kami ya Tuhan, sementara kami akan dengan sikap baru melewati hari-hari kami, dan kami akan menaikkan doa ini dengan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami, marilah kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah Kehendakmu kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan terimalah berkat Tuhan, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, selamat sore. Kalau